Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semamsa, perkenalkan nama saya Siti Aisyah yang akan memandu acara hari ini pada segmen podcast Semamsa. Di sini sudah hadir bersama kita Ibu I Gusti Ayu, Ketut Yunimas Riastri SEMM, yang akan menjadi narasumber dan membersamai kita selama acara ini berlangsung. Tema acara hari ini yaitu meningkatkan minat literasi pada generasi Z. Oke, sebelum itu, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Terima kasih, kabar saya sehat dan baik. Alhamdulillah. Langsung saja ya Ibu, kita masuk ke pertanyaannya. Baik Ibu, mungkin teman-teman semua pasti ada yang belum mengenal Ibu ya secara lebih detail. Boleh Ibu sampaikan kepada teman-teman seputar latar belakang Ibu? Terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Yunimas Riastri. Namanya mungkin sudah pada semua tahu ya. Identik banget dengan nama Bali. Saya asli Bali, ke Palangkaraya ikut suami. Kebetulan dapat kerja di sini. Kurang lebih sudah 18 tahun. Background saya S1-nya akuntansi. Saya bukan orang perpustakaan asli, bukan lahir dari sarjana perpustakaan. Tetapi saya dibesarkan kemudian oleh perpustakaan. Tahun 2019 saya ikut diklat CPTN namanya calon pustakawan tingkat ahli, kemudian saya beralih menjadi pustakawan. Baik. Kemudian untuk pekerjaan Ibu sekarang sebagai apa? Saya pustakawan di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, salah satu perguruan tinggi Hindu yang ada di Kalimantan. Baik Ibu, kita balik ke tema tadi ya Bu. Temanya kan meningkatkan minat literasi di kalangan generasi Z, atau yang biasa kita sering dengar sebagai Gen Z. Nah, salah satunya saya sendiri juga termasuk Gen Z ya Ibu. Iya. Banyak banget teman-teman saya yang pandai bermedsos sekarang di era sekarang ini. Kemudian pasti untuk berliterasi itu susah membagi waktu seperti itu. Kemudian kita juga tahu bahwa faktanya Indonesia itu masyarakatnya minim literasi. Nah, bagaimana tanggapan Ibu nih untuk masyarakat atau generasi Z sekarang ini yang minim literasi? Terima kasih. Generasi Z, Gen Z ya, generasi yang terlahir dari tahun 1996 sampai 2010. Ya. Generasi Z atau Gen Z ini adalah generasi yang tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan digitalisasi yang luar biasa. Benar. Jadi mereka ini pasti merasa nyaman dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan digital. Tadi disinggung masalah medsos. Literasi bukan hanya tentang membaca, tapi literasi itu mencangkup banyak hal ya, luas ya. Tapi di sini karena saya pustakawan, lebih banyak membahas tentang membaca. Bagaimana menumbuhkan minat baca, khususnya baca ya. Karena buku bukan hanya dalam bentuk tercetak, sekarang buku juga sudah banyak ya. Medsos pun bisa dianggap sebagai buku. Kenapa? Karena di sana ada berbagai macam tulisan yang bisa dibaca oleh khususnya karena kita membahas Gen Z ya, oleh Gen Z. Betul sekali. Indeks literasi masyarakat Indonesia, khususnya Gen Z itu memang sangat rendah di Indonesia. Sangat rendah bukan berarti tidak ada, ya, tetapi masih kurang. Kalau menurut saya, kenapa Gen Z lebih memilih ke era digitalisasi? Karena memang dia berkembang di sana, dan untuk bagaimana sekarang kita menarik mereka, membuat sesuatu untuk mereka agar mereka tertarik untuk meningkatkan literasi khususnya di bidang membaca. Kalau saya pribadi sih, untuk meningkatkan
minat baca Genji itu ada dua faktor sebenarnya. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu dari keluarga. Eksternal itu faktor dari luar. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, komunitas, dan lain sebagainya. Kalau faktor dari keluarga itu tidak bisa kita tutup mata. Genji ini malas untuk membaca yang panjang. Mereka cenderung suka membaca yang singkat, pendek, simple. Iya, benar. Mereka akan bosan, malas, udah terlalu panjang, saya tidak tertarik. Menarik, Bu. Kenapa mereka lebih tertarik di medsos? Salah satunya karena itu, karena medsos itu menyediakan informasi yang simple. Padahal belum tentu informasi yang diberikan itu adalah benar. Karena sekarang hoak banyak sekali. Nah, terus balik lagi, cara untuk menumbuhkan minat baca, khususnya buku bagi Genji itu dari internal dulu ya, dari keluarga. Tidak bisa kita pungkiri. Realita zaman sekarang, ayah ibu bekerja. Ya. Ayah ibu bekerja, otomatis karena dua-duanya sibuk untuk bekerja mencari rezeki, anak akan terabaikan. Benar. Diasuh oleh pengasuh, sudah biasa itu, dititipkan di tempat penitipan anak. Nah, sekarang tanggung jawab sebagai orang tua. Karena saya juga sebagai orang tua, saya punya anak, kebetulan anak saya juga salah satunya adalah Genji. Dia kelahiran 2006, Genji dia. Jadi saya sadar kalau saya membiarkan anak saya tumbuh dan berkembang sesuai dengan eranya dia, ketika besar saya akan kesulitan untuk menarik dia, karena membaca itu sampai kapanpun tetap harus menjadi kebiasaan yang tetap harus dilaksanakan sampai kapanpun. Nah, kalau saya dan saya harapkan juga kepada teman-teman yang lain, orang tua yang lain, saya terapkan di rumah itu yang pertama, ketika anak saya ulang tahun yang saya berikan hadiah adalah itu hadiah saya untuk anak saya. Terus yang kedua, perpustakaan. Dari kecil memang anak saya mengajak mereka, sering mengajak. Betul, mengajak anak ke perpustakaan. Karena di perpustakaan itu bukan hanya buku, banyak perpustakaan yang menyediakan arena bermain anak. Paling tidak, ketika saya mengajak anak saya ke perpustakaan, dia akan melihat jejeran-jejeran buku. Banyak buku anak-anak, saya ambil satu, saya perlihatkan ke dia. Itu yang ada dalam pikiran saya untuk mendiagnosa dia. Tetapi hal itu tidak bisa dilakukan sekali dua kali. Memang itu harus berkelanjutan dan sehingga itu menjadi kebiasaan. Terus yang berikutnya di rumah, saya batasi anak saya dua-duanya. Kebetulan yang Genji juga sama. Sampai akhirnya dia sekarang sudah bisa berpikir, sudah main game bukan tidak bagus ya. Tidak ada yang mengatakan main game tidak baik. Tergantung sekarang. Sampai akhirnya anak saya sudah bisa mengatakan, oh tidak, ini tidak porsi saya. Kalau saya mau mempunyai masa depan, saya harus banyak membaca buku. Iya. Terus ini anak saya yang pertama. Dan kebetulan anak saya yang kedua, yang kecilan juga sama. Kelas 4 SD sama. Jadi dia ketika di rumah terbiasa. Ketika dia sering minta membeli buku cerita. Terus di rumah itu di samping saya sebagai orang tua menyisihkan waktu, kalau malam saya sisihkan waktu dengan anak saya paling tidak 30 menit. Saya kurangi bermain HP. Kenapa? Karena anak saya yang kecilan terutama. Kalau yang Genji tidak sekritis yang kecilan. Yang Genji ini kritis sekali, yang kecilan kritis sekali. Ketika saya megang HP, dia melihat, tuh, mama aja pegang HP. Masa saya tidak boleh? Iya, benar. Ya, saya seperti itu. Iya, secara tidak langsung saya memberikan contoh. Jadi ketika di rumah saya batasi diri saya untuk megang HP. Saya lebih banyak mengajak dia untuk membaca. Itu sudah biasa itu bagi saya. Paling tidak 30 menit ada saya baca bareng dengan dia. Itu cara saya yang kedua. Terus yang berikutnya, ketika dia pulang sekolah, daripada dia bermain dengan HP, lebih baik saya libatkan dia. Kebetulan memang dia suka melukis, suka seni, jadi saya masukkan ke sanggar seni. Iya. Menambah kegiatan setelah Betul. sekolah. Jadi orang tua juga harus jeli melihat kira-kira anaknya ini memiliki potensi di bidang apa. Memang berat menjadi orang tua sekarang, tantangan berat karena anak kita itu dibentuk oleh kita.
Oke, terus kalau dia di rumah, saya lebih banyak mengarahkan anak saya untuk bermain dengan teman-teman. Iya, itu dari faktor internal ya. Itu yang sudah saya terapkan. Mungkin tidak 100% berhasil, tapi saya merasakan merasakan bagaimana anak saya. Manfaatnya ya, Ibu. Betul. Saya sering cerita juga dengan teman-teman bahwa segala sesuatu itu karena kebiasaan, Iya, termasuk betul. anak. Betul. Kalau faktor eksternal ya, Genji ini generasi yang cerdas banget ya. Kalau mereka sudah dihadapkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan digital, cepat sekali. Benar, Ibu. Tahapnya. Ya. Benar. Sekarang tanggung jawab pemerintah, karena saya seorang pustakawan, jadi perpustakaan ya. Tanggung jawab saya sebagai seorang pustakawan untuk mengarahkan Genji ini bagaimana agar mereka lebih meluangkan waktunya. Ya, awalnya sih meluangkan waktu untuk membaca, menyempatkan diri untuk membaca. Salah satunya sih kalau di perpustakaan itu bagaimana kita membangun perpustakaan yang ramah. Saya bilang perpustakaan yang ramah digital. Ya, Perpustakaan yang ramah digitalisasi. Kenapa? Karena perpustakaan yang ramah digitalisasi pasti di dalamnya mengadopsi semua tentang digital, buku digital, mencari informasi digital, internet wajib ada, PC, laptop harus ada. Betul. Itu salah satu daya tarik yang besar sekali bagi Genji. Paling tidak ketika mereka sudah masuk ke perpustakaan, terus membaca buku elektronik, itu sudah sedikit merubah mindsetnya dia. Ya, betul. Ya. Terus yang kedua, bagaimana membangun perpustakaan yang nyaman dan Instagramable. Mungkin tahu ya? Iya, ketika masuk ke perpustakaan itu enak banget. Bisa untuk selfie. Iya, di foto, di posting gitu biasanya. Daya tarik ya. Iya, daya tarik. Ketika mereka sudah masuk, mereka melihat banyak jajaran buku di perpustakaan. Kalau tidak, mereka ketika sering ke perpustakaan, mereka tertarik untuk mengambil salah satu dari buku. Betul. Terus yang terakhir mungkin ya orang menyebutkan, tetapi bagi saya ini terapi yang bagus banget. Namanya kegiatan biblioterapi. Apa itu? Mungkin ya baru Belum dengar pernah ya. dengar. Bibliografi, kegiatan bibliografi adalah terapi jiwa menggunakan bahan bacaan khususnya buku. Sebenarnya kegiatan ini sering dilakukan oleh sekolah-sekolah. Ya, terutama di sekolah itu kan ada bagian literasi ya. Biasanya kerjasama dengan perpustakaan. Misal banyak sekolah yang sudah menerapkan 15 menit sebelum masuk kelas anak-anak wajib membaca. Benar, wajib membaca. Terus sebaiknya buku yang dibaca oleh Genji itu adalah buku yang sesuai dengan buku yang dia sukai. Ya, daya tariknya tadi. Atau buku yang sesuai dengan di samping buku apa yang dia sukai, buku yang sesuai dengan Minatnya. Oh, betul, hobinya dia, minatnya dia. Karena ketika dia membaca buku yang sesuai dengan minatnya dia, hobinya dia, atau yang dia ingini, pasti dia akan membaca itu sampai habis. Kemudian setelah itu mereka disuruh membuat resensi atau kesimpulan. Itu salah satu terapi yang bagus banget. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian apakah faktor internal dan eksternal tadi berpengaruh besar untuk minat literasi Genji menurut Ibu? Kalau menurut saya pengaruhnya besar banget ya, terutama dari internal ya, faktor internal ini. Karena kalau sudah faktor internal diterapkan, eksternalnya ini hanya sebagai daya tarik dukungan, daya tarik pendukung. Faktor internal ini sebagai daya tarik utamanya. Bagaimana tantangan bagi orang tua di zaman sekarang yang punya anak-anak Genji untuk lebih memperhatikan literasi anaknya. Baik, tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa cara Ibu untuk menarik minat literasi. Kemudian Ibu juga ada menjelaskan kan tentang faktor internal dan eksternal. Nah, kesulitan apa sih Bu yang Ibu alami pada faktor
internal maupun eksternal ketika Ibu menerapkan tips-tips untuk menarik minat literasi di Gen Z sekarang ini? Untuk faktor internal ya Mbak ya, kalau saya Ya. yang saya sendiri merasakan itu memang tantangannya berat. Kebetulan anak saya yang pertama, Gendi, itu memang dia suka TI. Dia sekarang semester 1 TI di kampus kami. Dia itu dari, saya taunya dia itu dari kecil sebenarnya dia tertarik dengan TI, dari umur 3 tahun. Dia sudah pintar banget megang mouse. Pintar banget, kelas 2 SD dia sudah bisa buat channel sendiri tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang mengarahkan. Kelas 4 SD udah banyak, dia sudah ngedit videonya sendiri, sudah lumayan banyak video-video di channelnya dia. Kelas 4 saya mulai kecolong, karena saya tidak tahu ternyata dia suka game online. Nah, game online, akhirnya kelas 5 saya dipanggil oleh wali kelasnya karena prestasinya menurun. Kebetulan dia di sekolah juga anak yang akademisnya lumayan juga. Terus dipanggil. Bagi saya itu tantangan berat saya. Bagaimana caranya? Saya tidak melarang dia, karena kalau anak Gen Z dilarang dia main gadget, dia akan berontak. Betul Ibu. Malah akan lebih parah. Kalau saya begitu berpikir, bagaimana saya meluruskan jalan anak saya, karena saya tahu dia suka TI. Dia tidak mungkin masa depannya jauh-jauh dari ini. Agar dia itu memang nantinya tidak sampai salah arah. Akhirnya saya setahun Mbak, bagi saya itu terapi ya, terapi, tetapi bukan terapi yang saya sebutkan tadi di video terapi, bukan terapi bagaimana saya mendiagnosa anak saya, mendiagnosa pikirannya dia agar dia tidak sampai kecanduan gitu. Nah, itu yang saya terapkan, seperti yang saya sebutkan tadi. Saya lebih banyak ngajak dia cerita. Saya nggak cerita dengan dia seperti dengan orang besar. Kalau kamu seperti terus, cita-citamu tidak akan pernah bisa tercapai. Akan menjadi apa? Saya menasehati anak saya seperti orang tua. Itu tantangan saya Mbak ya. Sampai akhirnya kelas 6 SD saya bisa. Dia sembuh dari game online. Sembuh bukan berarti dia tidak ya, tapi dia sadar bahwa ketika saya memang fokus ke sini, saya akan melupakan yang lain. Kelas 6 SD sudah mulai terarah. Akhirnya SMP dia di sekolahnya memang dia lumayan berkembang, lumayan bagus di TI-nya sampai sekarang. Kebetulan anak saya itu sudah punya proyek animasi sendiri. Terus yang kedua itu tantangannya Mbak ya, bagaimana kita sebagai orang tua ini mendampingi anak. Mendampingi anak, sekali lagi literasi itu kan tidak hanya berhubungan dengan membaca. Tetapi ruang lingkupnya luas banget. Nah, kalau membaca otomatis karena saya bagaimana saya sebagai orang tua ini menempatkan diri saya menjadi teman bagi anak saya, tempat cerita, tempat curhat. Secara tidak langsung ketika dia sudah memiliki kesadaran tentang bagaimana saya berliterasi, karena ketika dia menyukai TI pun bagi saya itu literasi. Iya. Literasi, kalau salah arah dia, maka literasinya pun juga akan salah arah. Masa depannya pun akan salah arah. Terus bagaimana orang tua ini melihat potensi anak, agar anak Gen Z itu, sekali lagi anak Gen Z, anak digital ya. Bagaimana agar mereka memanfaatkan teknologi ini untuk literasi dengan baik, sesuai dengan kebutuhannya dia dan untuk masa depannya dia. Itu dari dalam ya, tantangannya karena saya bekerja, suami saya bekerja, bagaimana saya membagi waktu, bagaimana saya membagi pikiran saya untuk fokus kepada anak saya, mau tidak mau, suka tidak suka. Terus kalau yang faktor eksternal, karena saya pustakawan, bagaimana perpustakaan itu berbenah diri untuk menarik Gen Z itu datang ke perpustakaan. Sebenarnya perpustakaan sudah melakukan berbagai macam cara, tetapi sekali lagi dikalahkan oleh kemudahan gadget. Gadgetnya. Iya, ini yang faktor luar biasanya. Tetapi
gadget ini apa ya, kita sebagai pustakawan, sebagai pengelola perpustakaan khususnya tidak bisa tidak bisa menyerah begitu saja. Benar ya. Bagaimana perpustakaan sekarang bersaing dengan teknologi. Betul. Karena kalau di kampus kami membebaskan mahasiswa kami untuk datang ke perpustakaan untuk tujuan apapun. Mereka hanya sekedar untuk ngadem gitu. Bu, izin ngadem silahkan. Bu, kami izin istirahat silahkan. Itu yang kami terapkan soalnya, karena dengan kami menerapkan hal-hal seperti itu, mereka tingkat kunjungannya jauh menjadi lebih banyak. Paling tidak, yang ada di pikiran kami, paling tidak ketika mereka datang saja ke perpustakaan, itu sudah nilai plus. Betul. Ya. Nah, baik, Ibu juga ada kan menerangkan bahwa membaca literasi itu tidak hanya membaca buku atau sebuah buku, dan juga sekarang di era digitalisasi sudah ada yang namanya e-book ya Ibu, electronic book. Nah, menurut Ibu perlu nggak sih Gen-Z kayak saya ini menyisihkan waktu sedikit atau membuat jadwal nih, misal sehabis makan malam berliterasi seperti itu? Apakah itu perlu Ibu? Mau itu dalam mau itu si Gen Z ini berliterasi membaca buku ataupun e-book? Bagi saya sangat perlu. Itu untuk menumbuhkan keinginan atau minat yang seperti itu. Pasti saya rasa Gen Z itu mungkin ada ya, dari 100 orang mungkin 2-3 orang yang akan mau berpikiran seperti itu. Betul. Ya, tidak bisa dipungkiri sekarang. Itu sebenarnya tantangan orang tua. Bagaimana agar anak-anaknya Gen Z itu yang kayak seperti disebutkan tadi itu mau berpikir gitu nah. Ya. Bagaimana saya meluangkan waktu saya sedikit untuk membaca buku. Entah bukan hanya buku sih sebenarnya ya. Sesuatu yang membawa nilai positif. Betul. Iya. Terkadang membaca komik juga bisa membawa nilai positif. Betul, Ibu. Iya. Membuat otak itu lebih fresh biasanya. Betul. Apalagi kan kalau sekarang, apalagi kurikulumnya sudah berbeda ya Ibu, Ya. tugas-tugas juga semakin banyak gitu. Perlu banget hobi baru atau hal-hal positif selain bermain HP. Betul. Untuk mengalihkan rasa stres yang Gen Z rasakan sekarang ini. Iya. Dan juga perlu banget kan Bu, dorongan dari orang tua seperti yang dijelaskan tadi, karena kebanyakan ya Bu, orang tua sekarang jika sudah lelah bekerja tidak mau meluangkan waktu untuk anak-anaknya karena lelah terkadang. Tapi untuk saya sendiri, alhamdulillah orang tua saya selalu meluangkan waktu untuk saya. Jadi setiap habis makan malam itu ada setengah jam atau 1 jam waktu untuk keluarga tanpa memegang HP gitu. Jadi selain untuk menarik minat literasi anak, itu juga membangun kedekatan orang tua Ibu. Banyak sekali Gen Z sekarang yang kurang dekat dengan orang tuanya ya, dan itu juga membuat sulit untuk berkomunikasi. Kemudian Ibu, strategi apa yang kami perlu bangun Bu sebagai Gen Z untuk berkontribusi secara nyata meningkatkan kompetensi literasi? Menurut saya ya, Gen Z itu bisa berkontribusi besar di bidang literasi. Salah satunya dengan adanya komunitas. Ya, betul. Ya, kan banyak sekarang komunitas. Betul. Komunitas membaca nyaring, komunitas banyak lagi sih komunitas kayak TBM itu. Ya, duta baca. Nah, benar banget. Dan sahabat perpustakaan itu salah satu tempat yang bisa Gen Z ini berperan untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Di samping mungkin selain komunitas, Gen Z itu bisa juga berperan kalau di medsos bisa juga dia, karena kan Gen Z itu tidak bisa dilepaskan dari medsos. Betul, ya. Ibu. Gen Z itu
apa ya, Melekat. generasi yang bagaimana saya mendapatkan follower yang banyak, Betul. bagaimana mendapat pengakuan. Betul, Ibu. Dengan saya bilang membudayakan ya, Iya. dengan bagaimana dia membentuk medsosnya itu, mengisi medsosnya itu dengan tulisan-tulisan, quote-quote Betul. yang menarik. Iya, betul, Ibu. Ya, sehingga pembacanya itu tertarik untuk berliterasi. Benar, bahkan terkadang saya sendiri menemukan beberapa kata-kata motivasi, terus tips-tips belajar. Jadi medsos itu tidak hanya memberikan dampak negatif, tapi ada dampak positifnya juga. Kemudian Ibu, apa harapan Ibu untuk kemajuan literasi khususnya di Gen Z ini? Harapan saya ya besar sekali harapan saya, karena kita semua mengetahui bagaimana literasi di Indonesia. Tidak usah di Indonesia, di lingkungan sekitar saja. Bagaimana tingkat literasi Gen Z ini. Saya pernah menonton ya, bukan menonton. Ketika Gen Z ditanya apa kepanjangan MPR, tidak tahu. MPR? Iya, tidak tahu. Sila ketiga tidak hafal. Iya, itu kan merupakan salah satu literasi yang kurang baik. Betul. Kenapa sampai kejadian seperti itu? Karena dia tidak pernah balik lagi membaca. Ya, literasinya itu dia dia mungkin membaca di media sosial atau di yang lainnya, tapi yang dia baca itu sesuatu yang, karena sekarang kan banyak ya medsos itu ya. Betul. Ya, bacaan yang dari yang baik sampai yang terburuk pun ada. Semua ada. Betul. Nah, balik lagi ke tadi itu, tipsnya bagi Gen Z ya, mereka itu memang ini berat semua sih. Kalau kita hanya menitik beratkan Gen Z, mereka itu generasi yang tanpa dibentuk dengan baik, ya mereka akan, saya bilang tidak labil ya, karena mereka ini generasi yang pintar. Jadi pintarnya ini bisa salah jalan. Betul, Ibu. Kalau bagi saya sih, bagi Gen Z itu saya berharap sekali bagaimana memfokuskan diri untuk hal-hal yang positif untuk masa depannya mereka. Di samping untuk masa depan mereka juga akan berkontribusi besar sekali bagi teman-teman Gen Z-nya yang lainnya. Misalnya ada Gen Z A yang berprestasi, ya literasinya bagus di medsos, dia banyak diikuti orang. Kalau banyak diikuti orang, pasti ada sesuatu yang positif di dalamnya. Dia kan memberikan dampak yang luar biasa. Itu aja. Oke, baik. Ibu tadi juga bilang kan bahwa tadi yang MPR ada Gen Z yang tidak tahu apa kepanjangan MPR, dan bahkan sila ketiga juga tidak tahu. Nah, berarti penting banget ya Bu, menurut saya sendiri pengetahuan umum itu juga perlu untuk diliterasikan atau dibaca. Sebenarnya pengetahuan umum gak cuma dibaca lewat buku, tapi juga bisa dilihat dari medsos, contoh seperti Google atau beberapa artikel. Bahkan terkadang saya suka Bu membaca artikel-artikel, saya itu ya jujur Bu, saya kurang suka menonton berita di televisi, tapi saya lebih tertarik untuk membaca artikel di media sosial. Contohnya biasa di Google kan ada artikel berita, saya lebih tertarik untuk membaca yang seperti itu, dan bahkan mungkin Gen Z yang lain juga gitu. Oke, mungkin Ibu sekian sesi podcast kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Ayu atas waktu yang diberikan. Semoga teman-teman semua termotivasi oleh kegigihan Ibu dalam membangun minat literasi di Indonesia dan tertarik untuk lebih meningkatkan minat baca. Sebelum pamit undur diri, boleh Ibu dipersilakan untuk menyampaikan closing statement untuk teman-teman semua? Meningkatkan literasi, khususnya minat baca ya. Minat baca tidak hanya buku, tapi minat baca semuanya bagi Gen Z itu tantangan besar, itu tidak bisa dibangun serta-merta. Perlu proses, dan saya berharap orang tua
siapapun itu ya. Ibu. Saya mengharapkan semua orang tua lebih memfokuskan lebih fokus ke anak-anaknya, lebih membagi waktu untuk anak-anaknya, karena literasi itu selain literasi itu bukan hanya membaca, tapi literasi itu menyangkut semua aspek kehidupan. Ketika orang tua sudah meluangkan waktu untuk berliterasi dengan anak-anaknya, secara tidak langsung dia sudah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Benar, Ibu. Jadi jadikan literasi sebagai jalan untuk menuju masa depan yang baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di segmen podcast Mamsa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.